Halo, saya Alicia Siponusara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul Implementasi Knowledge Management berbasis Knowledge Discovery menggunakan Fuzzy Inference System dalam sistem pembelajaran cerdas untuk mitigasi math anxiety. Secara umum, penelitian ini membahas bagaimana data aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dapat diolah menjadi pengetahuan atau knowledge, lalu digunakan oleh sistem pembelajaran cerdas untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih adaptif. Fokus akhirnya adalah membantu mengurangi kecemasan siswa terhadap matematika atau yang disebut dengan math anxiety. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari permasalahan yang masih sering terjadi pada pembelajaran matematika, khususnya pada siswa sekolah menengah. Pertama, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Hal ini terjadi karena pembelajaran matematika seringkali masih berfokus pada penggunaan rumus, bukan pada pemahaman konsep secara mendalam. Kedua, matematika juga sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Kondisi ini dapat memunculkan math anxiety, yaitu rasa cemas, takut, atau tidak percaya diri ketika berhadapan dengan materi maupun soal matematika. Jika kecemasan ini terus terjadi, maka motivasi belajar siswa bisa menurun. Ketiga, media pembelajaran interaktif yang mampu menyesuaikan kebutuhan siswa juga masih terbatas. Padahal dalam pembelajaran digital, aktivitas siswa sebenarnya dapat menghasilkan data seperti waktu pengerjaan soal, jumlah percobaan, akurasi jawaban, dan penggunaan fitur bantuan. Dari permasalahan tersebut muncul beberapa rumusan masalahnya nih. Pertama, bagaimana mengimplementasikan knowledge management berbasis knowledge discovery dalam sistem pembelajaran berbasis gamifikasi. Kedua, bagaimana menerapkan fuzzy inference system untuk mengolah data perilaku siswa menjadi knowledge pembelajaran adaptif. Ketiga, bagaimana merancang game edukasi matematika berbasis web yang interaktif. Dan keempat, bagaimana sistem ini dapat membantu memitigasi math anxiety serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Tujuan pertama adalah mengimplementasikan knowledge management berbasis knowledge discovery. Artinya, sistem tidak hanya menyimpan data siswa, tetapi juga mengolah data tersebut menjadi pengetahuan yang nantinya dapat digunakan dalam pembelajaran. Tujuan kedua adalah menerapkan fuzzy inference system dalam pengolahan data siswa. FVS ini digunakan karena mampu menangani data yang sifatnya tidak pasti. Misalnya siswa yang tidak sepenuhnya paham atau tidak paham, tetapi berada di tingkat pemahaman tertentu. Tujuan ketiganya adalah merancang game edukasi matematika berbasis web yang interaktif, sehingga siswa dapat belajar matematika melalui pengalaman yang lebih menarik dan tidak terlalu kaku. Gitu. Tujuan keempat adalah membantu memitigasi math anxiety serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi sistem ini diharapkan tidak hanya membantu dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi psikologis siswa dalam menghadapi pembelajaran matematika. Pada penelitian ini terdapat beberapa teori utama yang digunakan. Pertama adalah knowledge management, yang merupakan proses pengelolaan pengetahuan, mulai dari memperoleh, menyimpan, membagikan, hingga memanfaatkan pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kedua adalah knowledge discovery, yaitu proses menemukan pengetahuan baru dari data. Dalam konteks penelitian ini, data yang dimaksud adalah data aktivitas siswa selama menggunakan game edukasi seperti akurasi jawaban, durasi pengerjaan, dan penggunaan hint atau bantuan. Ketiga adalah model SECI, yang dimana model ini terdiri dari socialization, externalization, combination, dan internalization. Model ini menjelaskan bagaimana pengetahuan dapat terbentuk dan dimanfaatkan kembali. Dalam sistem pembelajaran, pengalaman siswa selama belajar akan diubah menjadi data, kemudian dianalisis. Lalu hasilnya digunakan kembali untuk memberikan feedback atau pembelajaran adaptif. Keempat adalah Fuzzy Inference System. FIS ini merupakan metode pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy. Berbeda dengan logika biasa yang hanya mengenal benar atau salah. Logika fuzzy ini dapat menangani kondisi yang lebih fleksibel, misalnya rendah, sedang, atau tinggi. Karena kondisi belajar siswa seringkali tidak pasti. Makanya sistem ini cocok digunakan dalam sistem pembelajaran adaptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development atau R&D.
Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya membahas teori tetapi juga bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sebuah sistem, yaitu game edukasi matematika berbasis web. Objek penelitian ini adalah siswa SMA kelas 1 di Tangerang Selatan. Pemilihan siswa kelas 1 SMA ini didasarkan pada kondisi mereka yang sedang berada dalam masa transisi dari SMP ke SMA. Pada tahap ini, materi matematika mulai menjadi lebih kompleks dan abstrak, sehingga siswa membutuhkan media pembelajaran yang lebih membantu. Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah. Pada tahap ini, peneliti melihat permasalahan dalam pembelajaran matematika, yaitu kesulitan memahami konsep, tingginya math anxiety, dan kurangnya media yang interaktif. Setelah itu, dilakukanlah studi literatur untuk memperkuat teori yang digunakan, seperti knowledge management, knowledge discovery, fuzzy inference system, gamifikasi, dan math anxiety. Tahap berikutnya adalah perancangan sistem, kemudian implementasi model SECI, implementasi knowledge discovery, implementasi fuzzy inference system, pengembangan game edukasi, dan terakhir evaluasi sistem. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat apakah sistem yang dikembangkan dapat mendukung pembelajaran adaptif dan membantu mengurangi kecemasan matematika. Nah, selanjutnya di sini jelaskan bagaimana model SECI dan knowledge discovery diimplementasikan dalam sistem. Tahap pertama adalah socialization. Pada tahap ini, sistem mengumpulkan aktivitas siswa selama bermain game. Contohnya adalah waktu penyelesaian soal, jumlah percobaan, penggunaan fitur bantuan, dan tingkat keberhasilan menjawab soal. Nah, aktivitas ini menggambarkan pengalaman belajar siswa. Tahap kedua adalah externalization. Pada tahap ini, aktivitas siswa yang awalnya berupa pengalaman belajar diubah menjadi data yang lebih terstruktur. Misalnya, sistem mencatat bahwa seorang siswa membutuhkan waktu lama nih untuk menjawab soal tertentu, sering menggunakan hint atau beberapa kali salah menjawab. Tahap ketiga adalah combination. Pada tahap ini, data yang sudah terstruktur kemudian diolahlah menggunakan knowledge discovery dan fuzzy inference system. Tujuannya adalah menghasilkan knowledge mengenai kondisi belajar siswa. Misalnya, apakah siswa sedang mengalami kesulitan, membutuhkan bantuan, atau sudah siap naik ke tingkat soal yang lebih sulit. Tahap keempat adalah internalization. Pada tahap ini, knowledge yang sudah dihasilkan dikembalikan kepada siswa dalam bentuk feedback, bantuan belajar, atau penyesuaian tingkat kesulitan soal. Dengan begitu, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan kondisinya. Jadi sistem ini bukan hanya game biasa, tetapi juga sistem yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menggunakan data siswa untuk mendukung pembelajaran yang adaptif. Selanjutnya adalah implementasi fuzzy inference system. Pada sistem ini terdapat 3 variabel input utama. Pertama adalah akurasi jawaban, yaitu seberapa banyak soal yang dijawab benar oleh siswa. Kedua adalah durasi pengerjaan, yaitu berapa lama siswa menyelesaikan atau mengerjakan soal. Ketiga adalah penggunaan hint, yaitu seberapa sering siswa menggunakan tombol bantuan dalam game. Ketiga variabel tersebut kemudian diproses melalui beberapa tahap dalam fuzzy inference system. Tahap ini adalah input. Yang pertama itu adalah input, yaitu data siswa dimasukkan ke dalam sistem. Jadi data siswa itu dimasukkan ke dalam sistem, setelah itu masuk ke tahap fuzzification, yaitu data yang awalnya berupa angka diubah menjadi kategori fuzzy seperti rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian sistem masuk ke tahap rule based, yaitu aturan-aturan fuzzy yang sudah dirancang. Contohnya jika akurasinya rendah, durasi pengerjaan lama, dan penggunaan hint tinggi, maka sistem dapat menyimpulkan bahwa siswa sedang mengalami kesulitan. Setelah itu, data diproses oleh inference engine untuk menghasilkan keputusan. Output dari proses ini berupa tindakan adaptif seperti pemberian hint adaptif, feedback, atau penyesuaian tingkat kesulitan soal. Dengan sistem ini, sistem dapat memberikan respon yang lebih fleksibel. Jadi, siswa tidak langsung dinilai hanya berdasarkan benar atau salah, tetapi sistem juga mempertimbangkan proses belajar siswanya. Pada bagian hasil dan pembahasan, sistem ini bekerja melalui alur integrasi yang dimulai dari aktivitas siswa. Pertama, siswa melakukan aktivitas dalam game edukasi matematika. Aktivitas tersebut kemudian dikumpulkan sebagai data. Data ini diproses melalui knowledge discovery untuk menemukan pola perilaku belajar siswa.
Setelah itu, hasil dari knowledge discovery dikelola melalui knowledge management agar dapat digunakan sebagai pengetahuan dalam sistem. Pengetahuan tersebut kemudian diproses menggunakan fuzzy inference system untuk menghasilkan keputusan pembelajaran yang adaptif. Keputusan tersebut diterapkan dalam bentuk adaptive learning, misalnya sistem memberikan bantuan tambahan, feedback, atau menyesuaikan tingkat kesulitan soal. Manfaat dari sistem ini adalah pembelajaran menjadi lebih personal karena sistem menyesuaikan kebutuhan masing-masing siswa. Selain itu, sistem juga dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan keterlibatan siswa, dan membantu mengurangi kecemasan matematika. Dengan kata lain, integrasi antara knowledge discovery, knowledge management, fuzzy inference system dan game edukasi ini dapat menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, adaptif, dan mendukung mitigasi math anxiety. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, knowledge management berbasis knowledge discovery dapat diterapkan dalam sistem pembelajaran cerdas. Data aktivitas siswa selama menggunakan game dapat diolah menjadi knowledge yang berguna untuk mendukung proses pembelajaran adaptif. Kedua, fuzzy inference system mampu mengolah data perilaku siswa menjadi knowledge dengan menggunakan variabel seperti akurasi jawaban, durasi pengerjaan, dan penggunaan hint. Sistem dapat memahami kondisi belajar siswa secara lebih fleksibel. Ketiga, game edukasi berbasis web dapat mendukung pembelajaran matematika yang lebih interaktif. Melalui unsur gamifikasi, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menarik dan tidak terlalu monoton. Keempat, sistem ini berpotensi membantu memitigasi math anxiety karena siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih personal. Terus juga mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan, serta tidak langsung merasa tertekan ketika mengalami kesulitan. Adapun saran pengembangan selanjutnya adalah menambahkan materi matematika lainnya agar cakupan sistem lebih luas. Selain itu, variabel fuzzy juga dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks, misalnya dengan menambahkan tingkat konsentrasi, riwayat kesalahan, atau respon emosional siswa. Sistem juga perlu diuji secara langsung pada skala yang lebih luas agar efektivitasnya dapat diketahui secara lebih akurat. Demikian presentasi dari saya mengenai implementasi knowledge management berbasis knowledge discovery menggunakan fuzzy inference system dalam sistem pembelajaran cerdas untuk mitigasi math anxiety. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan media pembelajaran matematika yang lebih adaptif, interaktif, dan ramah bagi siswa. Terima kasih.